Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Subrata Cah PCT. Jadi ceritanya tadi saya tuh lagi geletak-geletakan gitu teman-teman. Lagi mikir, wah iya ya ini mengembangkan bisnis lagi, usaha lagi, yang lagi lay down, yang lagi loyo. Plus saya lagi belajar TikTok pun juga kena gampar lagi gitu ya teman-teman. Walaupun menguatkan mental, menguatkan hati supaya terus bergerak, berusaha, mencari jalan, cari solusi gitu teman-teman ya. Dan tiba-tiba ada yang twing gitu ya, WA ke nomor admin. Saya kira mau beli, saya dengerin aja, saya pantau gitu ya, saya liatin. Dia, mohon maaf saya izin bertanya soal pengalaman pemilik Somai Wonde. Saya bla 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 bla, nama siapa nih, Mas Yudhistira Rahman dari Cicalengka. Cicalengka tuh Bandung berarti ya. Kemarin saya sempat lihat video di YouTube mengenai orang yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Di video itu ada kisah pemilik Somai Wondes yang berhasil melunasi hutang-hutangnya. Aduh. Jadi saya dulu sempat diwawancara beberapa YouTuber teman-teman ya. Salah satunya yang booming adalah dari Krisbo makan-makan. Dia jadi video tertrendingnya dia. Coba saya cek dulu ya. Aku tuh punya kebiasaan minum es kopi pagi hari. Nyut. Ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Krisbo makan-makan, dan ini video tertingginya dia adalah video saat mewawancarai saya waktu itu. View-nya sampai saat ini sampai 2,7 juta. Setelah itu ada beberapa lagi YouTuber yang datang untuk nge-view saya, tapi yang tertinggi adalah Krisbo, dan itu jadi video tertingginya dia. Dulu subscribernya saat datang ke saya tuh masih sekitar 70.000 dan sekarang sudah naik 100%. Jadi udah 147.000 saat ini. Bisa lihat ada 454 video. Bersyukur teman-teman. Kadang hal-hal sepele, kadang-kadang dibalik kita yang sulit, dibalik saya yang sulit gitu ya. Kadang-kadang juga ada peringatan atau ada hal yang diberikan Gusti Allah kepada saya gitu. Kayak saya tadi kan baru mikir, aduh gimana ya, konten saya kok nggak up, terus TikTok saya lagi mulai ada penjualan kok tiba-tiba kena ban lagi. Yang terjadi apa? Energi negatif, mengeluh, loyo, adrenalin turun, motivasi turun, semangat turun. Nah, pagi tadi saya terus hajar. Gimana caranya? Saya dengan olahraga teman-teman. Maka adrenalin saya naik, endorfin saya nongol, semangat lagi, ada lagi, walaupun ya tetap nggak sesadis kalau lagi memang motivasi luar biasa gitu. Dan hari ini masih bengang-bengong, ada tadi saya juga ada teman juga yang WA curhat gimana jualannya sepi bla 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 bla. Ya saya motivasi aja, bahkan saya rada-rada sadis gitu ngatainnya, ya lu nggak mau berubah. Udah dikasih tahu tapi nggak digerakin, tapi ujungnya begitu muter lah gitu. Dan ujungnya udah cerita lagi, ngobrol lagi, saling menyemangati gitu ya. Terus ini tiba-tiba di balik itu saya udah masih mikir apa ya, doing something apa lagi ya yang ini gitu. Coba cari inspirasi. Ini ada yang lebih parah teman-teman. Ada yang lebih parah, bisnisnya bangkrut karena pandemi. Efeknya sampai sekarang. Pandemi itu di 2020 berarti benar ya teman ya. 2020 mulai pandemi, sekarang 2024, 2020, 21, 22, 23, 24, berarti 5 tahun. Beliau masih ada impactnya saat ini. Yang pasti beliau ngatain apa? Masih punya hutang karena efek pandemi, usahanya bangkrut dan hutangnya sampai sekarang. Berarti berapa tahun? 5 tahun teman-teman. Itu lebih parah dari yang saya alami. Saya dulu bangkrut, saya keluar kerja tahun 2017 sekitar Juni-Juli. Saya kolaps di 2008 ya, 2017 itu 18 19. Sekitar 2 tahunan kolaps. 2019 saya ditolong Allah, Desember 2020 pandemi datang. Saya ditolong oleh Allah di situ. Saya bisa menyelesaikan all hutang saya yang riba waktu itu, yang bikin sepaneng, yang bikin saya gila. Berpikir nggak bisa ngapa-ngapain. Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Apa yang saya lakukan? Saya keluar kerja, nggak punya, dalam kondisi bangkrut. Dan tapi ada solusi dari Allah. Dan saya ceritakan tadi ya, intinya saya cuma menguatkan. Kalau coba saya renungkan, yang supaya saya jalin dulu apa? Sebenarnya yang membuat saya bisa bergerak ya pasti Allah. Tapi yang saya dapat itu adalah saya berdoa sepasrah-pasrahnya, minta solusi ke Allah. Dan saya udah benar-benar saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Pokoknya saya, ya Allah, saya itu udah nggak bisa ngapa-ngapain nih.
bergerak nggak bisa, modal nggak punya, kondisi bangkrut guys, terus network nggak punya, sumber nggak ada, jadi temen pun yang ibaratnya yang nolong nggak ada. Jangankan temen, lingkaran keluarga terdekat pun, bahkan istri saya pun nggak bisa support. Karena gimana? Karena ekonomi yang tadinya saya yang handle, tiba-tiba jeblot istri yang handle dengan gajinya yang ya masih di bawah saya gitu. Yang tadi saya support, malah saya bukannya nyupport, malah saya nggak bisa ngasih gitu. Beban pindah ke istri, ya wajar kalau istrinya jadinya ya gitu. Dan ini lebih ngeri lagi teman-teman. Nih, beliau bercerita bahwa dia efek itu usahanya bangkrut. Saya ngelus dada. Mana tadi ya yang saya bikin dek gitu ya. Ini seperti masih mumet nih. Kalau dari ceritanya ini masih pusing nih. Sangat pusing menghadapi itu ya. Yang saya bikin saya dek itu selain hutangnya adalah, mana sebentar saya cari. Mana ya kata-katanya dia yang membuat saya ya Allah gitu. Berarti usaha dah off sekarang. Sudah off, saya dan istri bercerai, anak-anak ikut ke ibunya. Astagfirullah gitu kan. Sampai segitu parahnya teman-teman. Sampai bercerai dengan istrinya dan anak-anak ikut ibunya itu sangat pahit sekali pastinya ya. Yang berdampak itu adalah anak-anaknya yang kasihan. Bersyukurnya saya dulu biar bagaimanapun sulitnya saya gitu ya. Ya perjalanannya masih dilindungi Allah sampai detik ini ya teman-teman. Jadi saya tuh benar-benar apa ya, pasrah aja. Kalau saya bilang sampai perjalanan sampai detik ini pun juga keajaiban yang diberikan Allah gitu. Saya bisa terus running, terus jalan dalam kondisi bangkrut, naik jebret pas posisi orang-orang seperti beliau ini cerita ini kondisinya bangkrut, justru saya lagi dinaik-naikkan posisinya, senaik-naiknya waktu itu ya, seberhasil-berhasilnya waktu itu. Tapi dengan manajemen saya yang belum begitu oke, saya juga sangat lemah di manajemen keuangan. Saya coba bagi-bagi segala macam udah, tapi endingnya saya pun juga harus memulai lagi dari bawah lagi. Karena ya udah, yang tadinya berhasil, saya nggak sampai bangkrut lagi, tidak. Cuman ya sampai hampir standar sampai nol lagi gitu, mulai dari bawah lagi gitu. Dan sampai saat ini pun saya juga terus belajar. Usaha naik turun sampai kondisi saat ini pun juga lagi turun ini teman-teman. Saya bukan masalah curhat, tapi cerita bahwa membangun usaha memang begitu gitu. Dan satu-satunya saya bertahan adalah apa? Saya pasrah ke Tuhan, saya pasrah ke Allah itu teman-teman. Kalau beliau saya tadi teman, andaikan dia ngobrol terus, tapi sepertinya udah nggak kuat. Kalau saya sih, kalau ketemu orang begini malah happy untuk memotivasi teman-teman. Asal dia masih kuat, asal positif. Intinya satu yang tak saranin, berpikirlah positif, jangan stres. Jangan, pokoknya, jangan stres lah. Gitu ya, berpikir jernih aja, solusi insya Allah ada, selalu ada jalan gitu. Dan kalau saya bilang, kalau memang punya aset segala macam, lepas aja semua, close untuk membayar itu. Kalau ini riba ya teman-teman. Kalau ini riba benar-benar supaya tidak terus berbunga, misalkan dari 1.000 sampai jadi 1.000.000, ini kan crazy. Jadi itu yang bebannya berat. Makanya segera close kalau memang riba. Usahakan apapun yang dipunya, lepaskan aja dulu untuk closing ribanya. Ini yang memberatkan. Dan karena ya kalau dalam Islam gitu kan, riba memang benar-benar dilarang. Apalagi yang hutang yang berbunga ini, terutama yang fokus saya adalah. Karena itu kan membesar terus gitu loh. Memang bikin gila itu menurut saya. Saya dulu ngalamin itu ya. Jadi teman-teman mendingan kita tampilan biasa aja. Gaya biasa aja. Kalau kayak saya sekarang ini teman-teman, kemana-mana saya naik motor, saya syukurin, saya happy sekali. Saya jalan kaki, saya naik sepeda, saya naik umum, saya happy sekali. Beda dulu saya naik mobil, saya nyetir, saya punya jabatan di kantor gitu kan. Tapi ya terjeblos di riba, ujung-ujungnya remuk juga, hancur juga. Dan itu ternyata nggak nikmat teman-teman. Sejatinya nikmat banget itu pada saat kita memang ya
nikmatin yang ada. Gitu loh. Saya sekarang merhatiin, kenapa ke orang-orang yang benar-benar sukses, orang-orang yang benar-benar punya duit itu mereka santuy aja gitu. Mereka punya mobil, punya keren, mobil-mobil yang luxury, investasinya di mana-mana, punya properti luar biasa. Malah mereka sering jalan kaki, saya perhatiin teman-teman. Kemana-mana jalan kaki. Kenapa? Karena orang itu sejatinya bukan cuma masalah itu yang dicari, teman-teman. Sebagus-bagus orang adalah orang yang bermanfaat orang lain. Itu saya percaya benar itu, teman-teman. Saya yakin hikmah bukan karena banyaknya duit terus kita bikin bahagia. Tidak loh. Saya coba-coba renungan saya dulu makan sulit gitu loh. Sekarang mau makan insya Allah di restoran pun ya bisa lagi. Dulu sempat bangkrut ya nggak bisa. Yang tadi saya makan di restoran, apa-apa restoran punya gaji gitu, dengan gaya utang, dengan CC, dengan kartu kredit, ceprot-ceprot aja, ntar bisa bayar. Mobil, kredit, oke, gaya. Tapi kok nyatanya dulu hati saya kacau ya. Gelisah gitu, karena itu kan ada hutang-hutang riba seperti itu, kartu ngutang gitu macam. Saat ini kondisi saat ini kadang ya duit ada gitu ya, kadang enggak gitu, tapi wow, tenang teman-teman. Saya jalan ke mall ya udah makan-makan saja, tapi lihat bisa aja tuh. Terus nyekolahin anak yang wah gimana ya bayar, tapi pasrah aja ke Allah, selalu diberikan jalan. Terus yang pasti ketenangan teman-teman. Pada saat kita tidak hubungan dengan utang yang riba, itu yang terjadi ketenangan. Karena apa ya? Ya itu tadi numpuk-numpuknya itu loh. Bayangin kita mampu bayarnya 1.000, tapi utang kita 1.500. Nah itu kalau numpuk jadi 2.000, jadi 10.000, 1 juta, bahkan nanti bisa lebih. Apa nggak gila kalau kayak gitu? Ya, yang happy kan bukan karena lifestyle kita yang tinggi, yang apa. Sebenarnya bukan itu, tapi hati kita. Kadang bayangin sekarang orang-orang banyak yang move ke hutan. Yang perjalanannya keliling dunia kemana-mana. Yang dicarikan sebenarnya apa? Kebahagiaan kan? Padahal kebahagiaan sejatinya kan di sini teman-teman. Di perasaan kita, di pikiran kita. Dan yang bahagia terkeren adalah dimanapun kita berada, kalau kita bisa bahagia, itu yang keren teman-teman. Tidak harus andaikan nanti. Hidup bukan nanti, bukan next. Past today. Yang the real hidup ini hari ini, detik ini. Dan inilah yang kita syukuri, yang membuat kita bahagia. Itu sebenarnya kalau yang coba saya renung-renungkan. Terus saya ngapain punya orang? No, ya orang itu punya ya bersyukur, alhamdulillah. Yang saya punya saat ini ya udah. Ngapain saya harus minder? Ngapain saya harus rendah diri? Enggak rendah hati, oke. Rendah diri jangan. Karena setiap kita, saya yakin diberikan kelebihan oleh Allah. Dan kita itu selalu mempunyai perbedaan dari orang lain. Di sini saya coba renungkan, berarti basically-nya setiap orang itu sebenarnya sudah dibekali untuk menjadi seorang entrepreneur, wirausaha, pebisnis, pedagang, penjual. Kenapa? Ya karena kita dibuat selalu ada bedanya dengan yang lain. Dan salah satu strategic marketing, kalau mau oke adalah be different. Barang boleh sama, tetapi harus ada pembedanya. Dan Gusti Allah sudah menciptakan kita selalu dengan ada bedanya. Setiap kita kembar identik pun kita berbeda. Intinya teman-teman, saya today hari ini bersyukur sekali. Di saat saya mulai loyo, di saat saya lagi kurang semangat, tiba-tiba saya justru harus menyemangati orang. Karena apa? Dengan menyemangati orang, saya dapat energinya pun saya menambah. Bersyukur. Jadi saya bisa bersyukur, ya Allah, ternyata ada saudara kita yang lebih berat ujiannya saat ini dibandingkan saya. Saya hari ini sudah ada 2 orang yang curhat. Saya tidak bisa memberikan uang. Terus mereka punya utang, saya bayarin lunas. Belum punya kemampuan itu teman-teman. Minimal energinya ini. Jadi orang-orang yang punya problem seperti ini, yang pertolongannya adalah bukan saya harus membayar utang beliau, tidak. Dengarkan problemnya apa, orang didengerin aja itu udah. Coba dah Anda konsultasi. Sebenarnya kalau psikolog segala macam, apa sebenarnya salah satunya? Didengerin teman-teman. Kalau saya kadang-kadang kalau saya kan nggak ada yang dengerin nih, ya saya di mana-mana sendiri gitu teman-teman ya. Ya udah saya curhatkan di sini,
saya jadikan konten ini, saya ya ke Allah kayak gitu teman-teman. Ya wes, alhamdulillah aja gitu ya. Dan ada penyaluran, dan sekarang yang saya benar-benar saya jaga adalah gimana mental health saya supaya nggak tumbang teman-teman. Gimana supaya mental saya tidak tumbang. Makanya pagi-pagi bodoh amat saya paksa harus bergerak, olahraga supaya endorfin saya keluar. Ini baik. Itu teman-teman, cerita hari ini moga-moga kalau ada manfaatnya bisa diambil, kalau ada buruknya buang aja ke laut. Ini sebagai curhatan saya, celotehan saya, apapun yang ada di kepala saya keluarkan supaya plong. Karena aku yakin selalu ada jalan. Setiap kesulitan pasti ada jalan yang terbaik. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.